Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, bertemu kembali bersama Ibu Risma pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, siapa nih yang sudah melaksanakan kegiatan baik di pagi hari? Oke, Ibu Risma tanya dulu ya. Siapa yang sudah mandi boleh bertakbir? Allahu Akbar. Keren. Siapa yang sudah sarapan boleh bertakbir? Allahu Akbar. Siapa yang sudah membaca zikir pagi boleh bertakbir? Allahu Akbar. Nah, Bu Risma yakin teman-teman kelas 2 pasti sudah membaca zikir pagi agar senantiasa dilindungi oleh Allah. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai huruf hijaiyah bersambung. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya, Bu Risma akan memberikan kesepakatan kepada teman-teman. Kesepakatan yang pertama, teman-teman diharapkan dapat menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Kesepakatan yang kedua, teman-teman diharapkan menyimak video pembelajaran sambil duduk, tidak diizinkan sambil berbaring. Kesepakatan yang ketiga, teman-teman diminta untuk selalu fokus menyaksikan video pembelajaran yang diberikan. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, Bu Risma akan mengajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu. Kita akan bermain tebak huruf hijaiyah. Ayo kita bermain. Bu Risma sudah menyiapkan beberapa huruf hijaiyah yang nantinya bisa teman-teman tebak nih. Oke, sudah siap? Oke. Kita mulai yang pertama. Coba teman-teman perhatikan kira-kira dari potongan-potongan yang Bu Risma berikan ini terdapat huruf hijaiyah apa ya? Kita buka dulu satu persatu. Oke. Ini potongan pertama, kita buka potongan yang kedua. Nah, ada yang sudah bisa menebak kira-kira ini huruf hijaiyah apa? Oke, kita lanjut ya. Kita buka potongan ketiga. Oke, ada yang sudah bisa menebak? Oke, kalau belum, Bu Risma kasih potongan keempat. Iya, kira-kira ini huruf apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Oke, coba kita cek ya, benar tidak ya? Nah, ini dia huruf hijaiyahnya. Huruf apa teman-teman? Tepat sekali, huruf fa. Oke, selanjutnya. Yang sudah bisa menebak, boleh langsung menebak ya. Nah, pertanyaan kedua nih teman-teman. Oke, kita coba buka dulu ya untuk kotak yang pertama. Nah, ini dia kotak yang pertama. Kira-kira ini huruf apa teman-teman? Sudah bisa menebak belum? Kalau belum, Bu Risma akan buka kotak yang kedua. Oke, ini dia. Nah, sudah terlihat ya, ada satu lengkungan kecil dan satu lengkungan besar. Oke, kita coba buka kotak yang ketiga. Nah, sudah terlihat teman-teman. Sudah tahu belum ini huruf hijaiyahnya apa ya? Kalau belum, kita coba buka lagi kotak yang keempat ya. Nah, ini bagian depannya teman-teman. Kira-kira huruf apa ya? Kita coba buka lagi deh kotak kelima. Oke, huruf apa teman-teman? Iya, tepat sekali. Barakallah. Selanjutnya masih ada tidak ya? Nah, ayo kita buka teman-teman. Yang pertama kotaknya. Oke, ini bentuknya seperti ini. Kira-kira huruf apa teman-teman? Ada yang bisa menebak? Oke, kita coba buka kotak yang kedua. Ternyata ada satu titik di bagian atasnya. Oke, kita coba buka kotak yang ketiga ya untuk mempermudah. Nah, terdapat satu lengkungan besar dan satu titik di bagian atas. Huruf apa teman-teman? Oke, kita buka lagi deh kotak yang keempat. Iya, huruf apa ini teman-teman? Tabarakallah. Nah, karena kita sudah selesai al-fazon, teman-teman diharapkan dapat menyaksikan video pembelajaran selanjutnya dengan fokus ya. Selamat belajar. Nah, tidak sulit kan teman-teman untuk menebak huruf hijaiyahnya? Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah bisa menghafal huruf hijaiyah dengan benar. Sekarang, ayo kita belajar. Baik teman-teman, yang pertama adalah huruf alif. Oke, teman-teman tahu penulisan huruf alif seperti apa? Ya,
Nih hurufnya seperti ini ya teman-teman. Oke, tegak lurus. Nah, huruf hijaiyah alif ini kita bisa sambung saat di awal huruf penulisannya sama seperti huruf aslinya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ketika di tengah penulisannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini berarti sambungan dari huruf sebelumnya. Oke, ketika di akhir penulisannya juga seperti ini teman-teman. Nah, adapun cara membacanya nih teman-teman, dia ini berada di pangkal tenggorokan ya. Kalau teman-teman hafalkan boleh A ya, pasti akan terasa di pangkal tenggorokannya. Selanjutnya huruf hijaiyah yang kedua adalah huruf ba. Nah, selanjutnya adalah huruf ba teman-teman. Oke, teman-teman tahu penulisan huruf ba? Ya, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, huruf ba ini bisa disambung ketika berada di awal huruf, maka penulisannya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, cukup beri sedikit saja. Nah, ketika di tengah seperti ini teman-teman. Oke, penulisannya ya. Nah, ketika di akhir, nah kita tuliskan lengkap seperti penulisan awalnya saja. Nah, teman-teman tahu huruf ba titiknya ada di mana? Tepat sekali di bawah huruf. Oke, kita letakkan satu titik di bagian bawah. Nah, tanda seperti ini teman-teman. Oke, bisa dilihat perbedaannya. Ini berarti hurufnya bisa disambung dengan huruf lainnya. Oke. Nah, hal ini juga berlaku untuk huruf ta dan tha. Nah, untuk huruf ba sendiri ini teman-teman cara bacanya lebih ke di antara dua bibir ya, ba gitu. Oke. Jadi bibir atas dan bibir bawah itu bertemu. Nah, untuk huruf ta berarti kita letakkan titiknya dua di bagian atas. Ya, seperti ini. Nah, jika huruf sa berarti kita letakkan satu titik lagi. Oke, karena huruf sa itu titiknya ada 3. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk huruf ta dan sa ini teman-teman, teman-teman bisa praktikkan nih kalau keluar hurufnya ini berasal dari ujung lidah ya. Jadi ta, sa. Oke, boleh diulang-ulang ya. Ta, sa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke huruf jim. Nah, untuk penulisan awalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini huruf jim. Ketika disambung penulisan di awal, nah maka bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tidak perlu dituliskan lengkungannya. Nah, ini bentuk huruf ja bersambung di tengah huruf. Nah, yang ini di akhir huruf. Oke. Nah, lihat teman-teman bisa melihat yang seperti ini berarti bisa disambung dengan huruf berikutnya ya. Nah, untuk huruf ja sendiri ini keluarnya dari tengah-tengah lidah. Nah, jangan lupa untuk huruf ja titiknya satu di dalam lengkungannya ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia di bawah hurufnya. Oke, hal ini juga berlaku untuk penulisan huruf H dan Kho. Nah, untuk huruf H berarti kita tidak perlu memberikan titiknya. Nah, H ini keluarnya dari tengah tenggorokan teman-teman. H ya, H gitu. Nah, untuk huruf Kho sendiri ini keluarnya dari ujung tenggorokan. Kho. Kita letakkan satu titiknya di bagian atas. Nah, selanjutnya kita ke huruf dal. Untuk huruf hijaiyah huruf dal bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, di awal huruf dal juga sama bentuknya seperti huruf aslinya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika di tengah huruf, nah teman-teman bisa lihat di bagian depannya. Nah, ini bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya ya.
Nah, untuk di akhir juga sama. Nah, untuk huruf dal ini berlaku juga untuk huruf zal. Bedanya huruf dal kita berikan satu titik di bagian atas. Nah, untuk huruf dal dan zal sendiri keluarnya berasal dari ujung lidah. Nah, tapi teman-teman harus bisa membedakan bahwa huruf zal ini dibaca tipis ya. Zal, benar-benar lidahnya menyentuh gigi seri teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita ke huruf ro. Oke, huruf ro kalau kita tuliskan huruf hijaiyahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika kita tuliskan di awal huruf, maka hurufnya sama seperti huruf hijaiyah aslinya teman-teman. Selanjutnya kalau kita tuliskan di tengah-tengah huruf seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti sambungan dari huruf sebelumnya. Untuk di akhir, nah seperti ini juga teman-teman. Nah, bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Hal ini juga berlaku untuk huruf hijaiyah huruf zai. Bedanya kita harus menempatkan titik di bagian atasnya. Nah, ini adalah huruf zai. Nah, bedanya teman-teman, huruf zai ini harus dibaca lebih tebal dibanding dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf zal. Oke, bisa bedakan ya, boleh dilatih kembali huruf zal beda dengan huruf zai. Selanjutnya kita ke huruf hijaiyah sin. Bentuk penulisan huruf hijaiyah sin seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kita tuliskan huruf hijaiyah sin di awal, maka bentuknya seperti ini. Oke, teman-teman cukup menuliskan dua lengkungan kecilnya saja. Nah, kalau di bagian tengah seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, ketika di akhir kita tuliskan seperti ini teman-teman. Ada dua lengkungan kecil dan satu lengkungan besar. Nah, ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk penulisan huruf shin. Oke, bedanya kita hanya meletakkan titik, oke, yang berjumlah 3. Kita letakkan di bagian atasnya. Nah, untuk penyebutan huruf sin dan shin ini berbeda ya teman-teman. Untuk penyebutan huruf shin harus lebih tebal dengan cara memonyongkan bibir kita. Shin. Oke. Selanjutnya kita ke huruf hijaiyah huruf shad. Nah, penulisan huruf hijaiyah huruf shad seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika di awal maka penulisannya seperti ini. Oke, kita tidak perlu menuliskan lengkungan besarnya. Nah, ketika di tengah penulisannya seperti ini. Berarti ini bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, untuk di akhir penulisannya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Hal ini juga berlaku untuk penulisan huruf dot. Huruf dot ini teman-teman keluarnya berasal dari pangkal tepi lidah, dot. Boleh berlatih lagi di rumah, shad, dot. Selanjutnya kita ke huruf to teman-teman. Nah, untuk huruf hijaiyah to penulisannya seperti ini ya. Nah, ketika huruf to di awal, maka huruf hijaiyah bersambungnya menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti huruf to-nya bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, ketika di tengah, bentuk huruf to-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, untuk huruf to di akhir, penulisannya seperti ini, teman-teman. Sama seperti huruf hijaiyah awalnya ya, aslinya. Nah, bedanya ini ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya seperti itu ya. Kalau di tengah ya beda juga gitu, lihat dari ininya aja teman-teman. Nah, kalau seperti ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Tapi kalau seperti ini berarti dia sudah di akhir.
Hal ini juga berlaku untuk huruf hijaiyah huruf zo. Bedanya kita harus meletakkan titik di bagian atasnya. Untuk huruf to dan huruf zo. Selanjutnya teman-teman kita ke huruf ain. Untuk penulisan huruf hijaiyah huruf ain seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika disambung maka di awal huruf dia cukup menuliskan bagian atasnya saja teman-teman. Nah, ini untuk huruf ain. Kalau di tengah maka penulisannya seperti ini. Ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya, dan ini ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya. Nah, ketika di akhir terdapat lengkungannya juga ya, sama seperti huruf hijaiyah aslinya. Hal ini juga berlaku untuk penulisan huruf hijaiyah ghain. Bedanya kita hanya meletakkan titik di atasnya. Teman-teman boleh berlatih membacakan huruf ain yang berada di tengah tenggorokan ya, ain. Kalau ghain ini berada di ujung tenggorokan, ghain. Selanjutnya kita ke huruf hijaiyah fa. Penulisan huruf hijaiyah fa seperti ini. Nah, kalau kita sambung ketika di awal huruf maka penulisannya seperti ini. Cukup di bagian depannya saja. Dan kalau huruf fa di tengah maka penulisannya seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya, dan ini bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Untuk di akhir kita tuliskan lengkap sama seperti huruf hijaiyah aslinya, cuman bedanya ini ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya. Huruf fa ini keluarnya dari bibir bawah, bibir bagian bawah, fa. Jangan lupa kita meletakkan satu titik di bagian atasnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk penulisan huruf hijaiyah huruf qaf. Huruf qaf seperti ini. Bedanya kita harus meletakkan satu titik lagi di bagian atasnya. Selanjutnya kita ke huruf kaf. Nah, penulisan huruf hijaiyah huruf kaf seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan. Untuk di awal, penulisan huruf kaf bersambung. Ini penulisannya seperti huruf S, cuman di bagian atasnya sedikit dipanjangkan lagi ya teman-teman. Nah, ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, untuk penulisan di tengah seperti ini teman-teman. Nah, kalau Ibu Risma tutup seperti ini, nah kan seperti di awal ya, cuman nah ini kan ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya. Jadi dia bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, untuk huruf kaf di akhir penulisannya hampir sama dengan huruf aslinya teman-teman. Cuman bedanya di sini ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya. Nah, teman-teman bisa berlatih untuk menyebutkan huruf kaf. Nah, selanjutnya huruf lam. Penulisan huruf hijaiyah lam seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika di awal penulisannya maka bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Ketika di tengah, nah ini seperti ini teman-teman. Ini ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya, dan ini bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Untuk di akhir, huruf lamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, cara bacanya ini harus ditahan terlebih dahulu teman-teman. Lam. Jadi sedikit ditahan ya. Selanjutnya teman-teman adalah huruf mim. Penulisan huruf mim seperti ini teman-teman untuk di huruf hijaiyah. Nah, ketika di awal maka kita menuliskannya seperti ini. Ada sedikit bulatan. Nah, ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, ketika di tengah seperti ini teman-teman. Nah, ini di tengah-tengah ya. Nah, untuk ketika di akhir,
kita tuliskan seperti ini. Ini berarti ada huruf hijaiyah sebelumnya yang bisa disambung. Nah, cara bacanya itu dengan pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Mim. Oke, boleh dicoba-coba. Mim. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke huruf nun. Penulisan huruf nun seperti ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa kita letakkan satu titik bagian atasnya. Nah, untuk penulisan huruf nun di awal huruf seperti ini teman-teman. Oke, kita letakkan satu titik di bagian atasnya. Nah, untuk penulisan di tengah seperti ini. Ini berarti bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya, dan ini ada sambungan dari huruf hijaiyah lainnya juga. Oke, kita letakkan satu titik di bagian atas, dan ini penulisan huruf nun di akhir huruf. Oke, bentuknya sama seperti huruf aslinya ya. Cuman bedanya di sini ada sambungan dari huruf hijaiyah sebelumnya. Kita letakkan satu titik di bagian atas. Selanjutnya teman-teman huruf waw. Huruf hijaiyah waw kalau kita tuliskan seperti ini teman-teman. Nah, ketika di awal huruf maka bentuknya sama seperti huruf hijaiyah aslinya. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika di tengah-tengah huruf maka bentuknya seperti ini. Oke, ada sambungan dari huruf sebelumnya ya. Ketika di akhir, nah juga seperti ini. Huruf waw ini keluarnya berasal dari antara dua bibir, yaitu bibir atas dan bibir bagian bawah. Wow. Selanjutnya kita ke huruf H. Oke teman-teman, untuk huruf hijaiyah huruf H bisa kita tuliskan seperti ini. Atau kalau teman-teman pernah jumpa yang seperti ini teman-teman, agak bulat ya teman-teman. Nah, untuk huruf hijaiyah huruf H bisa disambung ketika di awal huruf, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini beda ya. Nah, yang seperti ini bisa disambung dengan huruf hijaiyah lainnya. Nah, ketika berada di tengah huruf, maka bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini di tengah-tengah huruf. Oke, kalau di akhir, maka bentuknya seperti ini. Huruf H teman-teman beda dengan pelafalan huruf H. Oke, ini kalau huruf H sendiri keluarnya dari pangkal tenggorokan. H. Oke, boleh dicoba ya. Terakhir huruf ya. Penulisan huruf hijaiyah ya seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita letakkan dua titik di bagian bawah. Oke, huruf hijaiyah di awal, maka penulisannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa kita letakkan dua titik di bagian bawah. Huruf hijaiyah iya di tengah, seperti ini. Kita letakkan dua titiknya juga di bagian bawah. Terakhir, huruf hijaiyah bersambung di akhir huruf seperti ini teman-teman. Nah, di sini beda ya. Ini berarti ada sambungan dari huruf sebelumnya. Jangan lupa kita letakkan dua titik di bagian bawah. Barakallah. Alhamdulillah hari ini teman-teman telah mendapatkan ilmu baru pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, menuntut ilmu itu sangat penting loh teman-teman, terutama bagi kita sebagai umat muslim. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim harus banyak belajar mengenai Al-Qur'an dan harus tekun dalam belajar agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun penugasan untuk teman-teman adalah teman-teman diminta untuk mengerjakan kuisis yang telah Ibu Guru sediakan. Silakan diakses tautannya ya. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya.
selanjutnya. Bu Risma akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.